Suasana pandemi COVID-19 memang serba membatasi ruang gerak siapa saja. Penularan virus ini juga masih sangat tinggi, sehingga pilihannya hanya berada di rumah dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Dan itulah yang menjadi hari-hari Nagita Slavina. Sudah lebih dari setengah tahun ia berada di dalam rumah demi menjaga kehamilannya yang sudah memasuki usia 6 bulan. Raffi Ahmad juga tidak ingin sang istri dan janinnya bermasalah karena terganggu pandemi. Lantas, itukah yang membuat Gigi tidak ikut melihat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha kemarin? Meski sang istri tidak bisa ikut melihat prosesi penyembelihan puluhan sapi dan kambing yang dikurbankan pada Idul Adha kemarin, untuk pertama kalinya, Raffi Ahmad mengajak buah hatinya Rafathar untuk melihat prosesi kurban. Tahun ini, Raffi menyembelih 20 sapi dan 20 kambing yang disebar di sejumlah tempat di Jakarta dan Bandung. Hampir semua sapi yang dipotong memiliki bobot 1 ton, termasuk si Bager yang didatangkan dari Gunung Kidul dengan berat 1,4 ton. Seperti apa bahagianya Raffi yang berhasil mendapatkan si Bager sebagai hewan kurbannya tahun ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Raffi tidak memotong hewan kurban di kawasan Andara. Ia menyewa sebuah tanah lapang yang berpagar agar tidak terjadi kerumunan. Rumah Andara yang sedang direnovasi juga membuat Mama Ami memilih pindah ke rumah Raffi yang berada di Lebak Bulus. Lantas, kapan Istana Andara akan selesai direnovasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perayaan Idul Kurban yang selalu dilewati Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina tahun ini menjadi berbeda karena sang istri memilih tetap di rumah. Suasana pandemi corona yang masih mengganas membuat Raffi tidak ingin mengambil resiko dengan mengajak Gigi melihat prosesi penyembelihan hewan kurban. Apalagi kehamilan Gigi saat ini sudah mulai memasuki usia 6 bulan. Sebagai gantinya, ia mengajak Rafathar yang baru pertama kali melihat pemotongan sapi. Raffi sengaja membawa Rafathar karena ingin memperkenalkan tradisi berkurban yang memang syarat makna. Gimana katanya? Kan ada ceritanya, Nabi Ibro. Udah nih motong anaknya. Iya, jadi katanya anaknya tuh mau dipotong, Kak. Terus berubah jadi kambing. Karena mau ikhlas, jadi orang harus ikhlas. Kalau papa suruh potong gimana? Boleh nggak? Nanti berubah awalnya, berubah jadi kambing. Hah? Ya, anak telur. Ya. Tadi sapinya ada yang ngeden. Sapinya di ngeden ya? Dia pup, gelak. Kalau udah besar, kalau ada rezeki ya nanti beli hewan kurban ya. Nggak takut? Baru sekali nih akhirnya ikut, karena tahun lalu dia nggak mau. Tahun ini dia udah agak besar, dia udah berani lihat. Aku bilang sama Rafathar, kalau pas disembelih, kalau nggak berani jangan lihat. Kita kasih tahu kalau hewan kurban tuh kan ada ceritanya Nabi Ibrahim. Dia udah tahu ceritanya Nabi Ibrahim, dia tahu. Dia sendiri yang tadi mau datang ke sini, mau lihat. Satu sapi aja, Pak, habis itu dia pulang. Hari ini karena dia lagi hamil, jadi Gigi juga nggak ikut. Tahun lalu dia masih ikut, tapi tahun ini karena dia hamil, jadi dia di rumah aja. Takutlah kita juga karena kan jaga kehamilannya udah mau masuk ke 6 bulan. Doain mudah-mudahan berarti masih 4 bulanan lagi. Kayaknya kalau nggak ada halangan di Desember mungkin, di November akhir atau Desember. Karena
lagi PPKM, lagi COVID. Jadi keadaan gini dia di rumah aja terus. Di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, lebih jadi seringin masakin buat aku, masakin buat Rafathar. Paling dia di rumah terus, bosan juga katanya, tapi ya kita juga kan jaga kandungan. Rafathar yang sudah beranjak besar memang mulai diperkenalkan dengan banyak hal, termasuk mempersiapkan mentalnya menjadi seorang kakak. Tapi, Raffi mengakui anak pertamanya itu menjadi lebih sensitif karena akan memiliki adik yang dianggap sebagai pesaing dalam mendapat kasih sayang orang tuanya. Tapi memang tidak hanya Rafathar yang menjadi sensitif. Pada kehamilan kedua ini, Nagita Slavina juga berubah sensitif. Setidaknya itu yang disaksikan Nisha dan Nanas, dua adik Raffi yang dekat dengan Gigi. Bagi Raffi, perubahan sifat Gigi dan anak sulungnya bukan persoalan besar karena hanya bersifat sementara. Lantas, benarkah Rafathar menjadi lebih sering mencari-cari perhatian? Karena dia, Rafathar udah tahu kan udah ada bayi, tapi suka sensitif gitu kalau misalnya kayak misalnya dia nanti kalau misalnya kita nggak perhatiin dia suka bilang, ya udah dia udah nggak sayang lagi sama A gitu. Ya wajar, dia tahu kayaknya mau ada adik, jadi dia tuh suka nyari-nyari perhatian. Ya dikasih tahu kalau Rafathar kan sama aja, mau anak satu, anak dua, nanti kalau punya anak lagi kan setiap anak kan kasih sayangnya harus seimbang, dikasih tahu pelan-pelan. Rafathar juga excited juga, dia nungguin adiknya, dia setiap hari suka. Kalau aku malah jarang ngajak ngobrol ke bayinya. Biasanya Rafathar terus ade dipeluk-peluk perutnya, ade. Nanti cepet ya ketemu sama AA ya. Cuman lebih sensitif, terus lebih pengennya istirahat, goler-goleran, males gitu. Maksudnya kayak pengennya males-malesan gitu. Gitu aja. Kan beda-beda ya bawaan orang, kalau misalnya hamil anak pertama, anak kedua aja beda. Yang ini bawaannya kayak gitu. Yang penting sehat, giginya sehat, bayinya nanti sampai lahiran juga sehat. Gitu. Lebih sensitif aja, tapi manja sih enggak. Seneng dong, gak sabar banget menyambut nanti ponakan baru adiknya Rafathar. Kalau gender cowok ini sebenarnya Rafathar yang lebih senang karena dia emang dari dulu berdoa pengen punya adik laki-laki. Idul Adha tahun ini dilewati Raffi Ahmad dengan berbeda karena kehamilan sang istri sudah memasuki usia 6 bulan. Itu yang membuat Raffi tak berani mengajak Gigi ikut melihat pemotongan hewan kurban. Apalagi karena masih dalam suasana pandemi. Lalu, seperti apa pemotongan hewan kurban super besar milik Raffi Ahmad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Bang Roy, ininya banyak nih, apa? Alatnya banyak. Ininya apa? Pisaunya banyak. Bang Roy mah mau potong. Ya. Tahun ini kayaknya lebih banyak nih Bang Roy. Iya, banyak. Udah saya perkirain, makanya tim juga saya lebihin, lebih banyak lagi. Nanti juga
eksekusinya mungkin lebih rapi lagi daripada kemarin gitu. Kita coba prepare semua dari awal, mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi kita potong 2 hari katanya. Siap. Kita potong gede dulu nih. Yang punya bager sedih gitu. Ini yang memelihara 4 tahun. 4 tahun. Akhirnya berjodoh sama aku tuh si Bager. Tuh ini baru sekali aku naikin sapi, nggak pernah berani naikin sapi. Jadi sapinya itu, jadi ada sama Mbak Elsa teman aku. Jadi dari tahun lalu. Jadi setiap kali mau beli sapi buat tahun depan, misalnya udah dari tahun ini kita udah booking ya? Udah booking supaya kita dapat yang besar sama supaya dapat harganya juga lebih bersahabat. Jadi ya, kemarin sama si Mbak Elsa itu ada 10 sapi dari Mbak Elsa, jadi 1 ton semua tuh. Sama ada nih yang dari Gunung Kidul 1,350, pernah 1,4, nanti dia turun lagi 1,35 segituan lah. Ya itu si Bager ini, jadi ya kan jodoh-jodohan. Memang ini di Gunung Kidulnya katanya sapinya tuh banyak orang yang, karena kan dia menggemburkan sapinya tuh, memelihara sapinya 4 tahun. Memelihara sapinya tuh 4 tahun, jadi udah selama 4 tahun jadi sapinya itu jadi kebanggaan daerah Gunung Kidul karena senang gitu melihat sapinya besar. Akhirnya kemarin juga udah banyak yang pengen, tapi ya jodohnya sama aku aja gitu. Ya kan kayak gitu-gitu kan jodoh-jodohan. Udah 2 tahun kita nggak kurban di Andara karena lagi COVID. Karena biasanya kita di Andara kan ada tanah kosong, biasanya warga di situ. Tapi karena di komplek lagi COVID, jadi kita nggak dianjurkan di situ, takut ada kerumunan. Karena kan banyak warga takut, jadinya kita masing-masing nih. Kalau sapi sih aku nggak pernah niatin pengen besar atau gimana, sedapatnya aja gitu. Kayak ini dapat, ya pokoknya yang baik, sapinya yang bagus, yang memang layak. Udah seberapapun ada ya udah kita ambil. Tahun ini tuh kita ada kisaran 20 sapi, 20 kambing, tapi kita bagi yang di sini mungkin sapinya ada 16, kambingnya ada 11. Sisanya udah kita bagi ke Bandung. Nenek Popon minta 1, kita kirim 1 Bandung. Ada yang ditaruh di tempat Mama Rita juga, karena kan Mama Rita takut ke sini. Jadi 1 kirim ke Mama Rita, ada yang kirim ke Mami Popon, ada yang kirim ke ada masjid di Bandung juga ada, sama di Jakarta. Terus kalau kambing di sini lumayan juga sih ada. Jadi sapi sama kambingnya atas nama orang keluarga aku sama orang-orang yang kerja sama aku. Alhamdulillah kan setiap tahun itu timnya Rans itu nambah. Jadi alhamdulillah juga mereka kebagian berkurban, jadi namanya satu-satu aku masukin. Kemarin sempat kita sumbangin juga satu sapi kita ke nakes, teman saya ada, cuman nggak tahu di mana, yang kita udah serahkan ke nakes juga ada, ke masjid di Bandung ada, jadi 1 ke nakes ada aku kirimin. Yang lumayan sapinya juga lumayan besar, 900 kilo. Alhamdulillah rezekinya ada. Kita juga meskipun keadaan seperti ini, tapi kalau untuk berkorban ya kita maksimalkan supaya insya Allah kan berkahnya buat banyak orang.
Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tahun tidak memotong hewan kurban di Andara nampaknya bukan semata-mata ingin menghindari kerumunan. Sebab bagi Raffi akan lebih nyaman memotong kurban di tempat lain karena rumahnya sedang mengalami renovasi besar-besaran. Situasi ini pula yang membuat Mama Ami memilih pindah ke rumah Raffi yang berada di kawasan Lebak Bulus. Rumah lama Raffi sebelum menikah dengan Gigi ini memang tidak ditempati sehingga Mama Ami bisa menyulapnya menjadi rumah yang sesuai dengan impiannya. Jadilah rumah di Lebak Bulus itu tampil sebagai rumah kebun dengan banyak pohon hias nyaris di setiap sudut. Sekarang rumah aku Lebak Bulus Mama Ami yang tinggalin. Kita tinggal bareng-bareng di Andara, tapi sekarang karena rumah Andara lagi direnovasi, lagi direnovasi, terus juga direnovasi karena direnovasi jadi kebetulan Nisha sama Arik ponakan-ponakan kan udah ada rumah baru. Terus juga kemarin karena direnovasi rumah, Mama juga udah deh Mama pengen di Lebak Bulus karena Mama juga pengen udah didandanin sama Mama. Renovasi Istana Andara memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena skala renovasinya yang besar-besaran. Meski Raffi ingin rumahnya cepat selesai, tapi targetnya masih sampai awal tahun depan baru selesai. Apalagi selain proses pembangunannya yang berangsur-angsur, ada sisi idealis yang membuat Raffi ingin rumah barunya nanti tampil secara perfect. Hingga saat ini pun Raffi masih menempati sebagian sisi rumahnya itu sehingga proses pembangunannya juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Masih lama kayaknya karena mungkin baru akhir tahun atau awal tahun rumah yang ujung jadi itu nanti jadi rumahnya berangsur-angsur di renovasinya nggak sekalian karena kan kita masih tinggal di situ. Belum tahu ya, pengennya secepatnya lah, cuma karena kita bangunnya juga santai, nggak ada deadline dan juga bangun rumahnya kan ada idealisnya, jadi nggak cepet-cepet, yang penting sesuai dengan apa yang kita mau. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.